kamu harus lewatin 3 bulan pertama ini. Kalau kamu lewat, yakin kamu bisa lebih bagus dari orang lain, dia bilang gitu. Itu memang tantangan selalu gitu, bahasa, culture, ya mereka ngomong cepat, kamu hanya perlu membiasakan diri aja, dan lain-lain. Ya udah, dan ternyata yang dia bilang tuh benar, 3 bulan, jerak, bener-bener aku catatkan 3 bulan, oke 3 bulan, nangis kan, jerak, bagus. Tiap hari dicoret terus tuh. Enggak sih, sebulan dilipat. OMG, kalau belum mendekati 3 bulan gue belum nyaman tuh. Yes, balik lagi bareng gua Rafki Chandra, guys. Kita lagi salah satu program YouTube channel gua, Ngobras Bakwan, ngobrol asik bareng kawan. Nah, sekarang ini gue lagi ngundang salah satu tamu spesial juga nih. Wah, yang ngajarin gue banyak hal pokoknya baru-baru ini. Ada Coach Gita Adividarsi Utoyo nih, a.k.a. Gita Utoyo. Halo Mbak Gita. Hai Ki, apa kabar? Baik dong. My virtual buddy. Yeah. Kita harus sehat selalu di era kayak gini ya pasti ya. Oh. Anyway, gimana nih sekarang kesibukan Ibu Gita nih? Aduh, gimana ya? Ini karena nggak terlalu berpengalaman antara ngeliatin screen muka gue hancur atau enggak, dan ngeliatin sang host yang tampaknya very natural dan berpengalaman ini, OMG. Waduh. Jadi gue saat ini sih menikmati blessing-nya momen-momen quarantine katanya, udah mulai semi quarantine gitu. Jadi a lot of things yang aku kerjain ini banyak di drive dari my own personal interest, terutama hal-hal yang sifatnya sharing-sharing kayak gini nih gitu. Jadi ya ketemu orang baru virtual itu sangat menarik dan mungkin jarangnya tidak sesering itu bisa ditemukan di momen-momen yang biasa gitu. I feel inspired and I feel more, kalau dibilang fulfill, dulu fulfill, sekarang dapetin fulfillness yang berbeda, yang lebih fokus ke dalam diri kita. Itu yang gue rasain sih saat ini secara kegiatan, ya melakukan hal-hal sifatnya virtual, sharing-sharing yang gitu, personal interest gitu deh. Yo. Serius ya ngomongnya gaya. Tapi emang basicnya sekarang tuh virtual tuh lagi growth banget ya kan. Semua orang dari pendidikan, dari semua bidang lah banyak yang menggunakan virtual basis untuk meeting, untuk ngajar ya kan. Nah memang untuk berbagi juga ya kan. Nah memang itu juga yang gue sekarang jalanin, kita menjalani virtual discussion ini nih, kayak ngobrol-ngobrol ini karena gue memiliki visi untuk bisa berbagi ke banyak orang melalui dunia digital salah satunya. Dan menggunakan salah satu platform di YouTube tuh menurut gue saat ini cukup efektif ya. Gitu. Dan lu akan membantu gue belajar untuk mengenal YouTube lebih jauh. Boleh. Anyway, gue udah 1.000 subscribers loh. Wow. Oh, wah, congratulations. Ya, keren. 1.000, minggu depan 2.000, amin. Amin. Ya, itu sebuah pencapaian sih buat gue juga pribadi ya, as a personal achievement ya. Anyway, kan kita mau ngobrol-ngobrolin seorang coach nih, yang mana gue sangat appreciate banget Mbak Gita, lo dalam beberapa bulan ke belakang ini banyak membantu gue dari segi sharing session ya. Jadi kayak gue banyak belajar dan banyak teringat kembali bahwa kita tuh sebagai manusia juga harus bisa mengendalikan basic hidup kita gitu ya, kayak emosi kita ya kan, terus kita juga harus bisa membangun energi dalam diri kita ya kan, terus harus bisa bikin membangun kayak planning your aspiration gitu kan, kayak tujuan hidup gue akhirnya tuh pelan-pelan kemarin kayak udah pelan, oh ya gue harus kesini dan membuat setiap tahun kayak gitu-gitu. Wah itu gue belajar banyak dari
seorang coach Gita Utoyo nih. Tapi ada yang menarik buat gue ketika ikut sharing session lo, di mana sebelum ikut aja tuh gue udah bisa sedikit ingin banyak ngobrol nih, karena lo menceritakan sedikit historical background lo di dalam materi promo lo, ya nggak sih? Nah, dengan lo cerita pernah tinggal di luar, yang gitu-gitu. Nah, itu gue pengen mendapatkan cerita itu secara langsung nih, bukan secara naratif. Nah, basicnya itu kan gue lihat, kalau nggak salah lo sempat stay di luar ya, Mbak ya? Ya, lumayan 7 tahun di Sydney, Australia. Nah, itu boleh nggak di-sharing? Second home. Sharing dong sedikit dong. Jadi gimana sih dari hidup di sana sampai akhirnya membawa diri lo ke kehidupan yang sekarang gitu? Pengalaman dulu waktu sebelum berangkat ke Australia itu mungkin salah satu tujuan utamaku itu gue pengen berangkat ke sana supaya gue bisa conquer my fear untuk berekspresi terutama sama orang-orang yang non-Indonesian. Okay. Gitu. Jadi orang-orang yang mungkin lebih fasih di berbagai bidang gitu. Walaupun seringkali dibilangin gitu, semua orang itu jago pada bidangnya. Lu jago di A, orang lain jago di B. Jadi lu nggak perlu khawatir gitu. Tapi kan di sisi lain kalau kita nggak menikmati keahlian yang kita miliki, mau menuju ke situ kan agak sedikit tricky gitu ya. Dan the very basic things adalah being confident to interact with other people gitu. Nah, satu itu aku tuh kepingin bisa sama orang bule kayak sama orang dari mana aja gitu, lebih santai gitu. Satu, yang kedua aku pingin bisa lebih jadi diri sendiri gitu. Jadi I was a very structured, lurus plan. Jadi kalau semuanya harus plan, kalau off track sedikit, waduh, bete gitu, macam-macam, banyak sekali hal-hal yang bisa bikin aku jadi tidak fokus dan emotionally terguncang kalau hal-hal itu tidak sesuai sama yang aku inginkan. Jadi gimana ya caranya ya, pingin tuh coba. Lalu berangkat ke sana di awal-awal tahun 98. Jadi waktu itu Indonesia lagi ada sedikit kekacauan sana sini kan. Aku saat itu juga masih kerja di Low, account manager waktu itu. I was very happy with my job juga, tapi the opportunity untuk berangkat, karena sepupu-sepupuku berangkat nih, my incredible cousins, aku pikir it's the right momentum buat anak baru yang pergi ke luar negeri mau tinggal di sana sekolah ceritanya kan. Kalau ada cousins kan rasanya, waduh, lebih tenang ya gitu. Terus aku akhirnya berangkat, dan merasa tenang dengan adanya saudara-saudaraku di sana, dan I try to find my own track gitu. Nah, waktu itu kan kita harus milih university ya. Alhamdulillah pada saat itu IELTS-ku tuh lumayan oke lah, gitu. Jadi tidak harus ikut English course dulu, jadi milih. Udah punya basic lah ya? Iya, kan harus IELTS test dulu kan kalau Australia. Waktu ke sana, yang prominent yang aku suka karena kita maunya tinggal di Sydney, aku ikut di tempatnya sepupuku, antara Sydney University atau UNSW. Nah, yang pertama kali gue datang tuh ya sama nyokap gue, ngeliat ke kampus dan lain-lain, yang pertama kali gue cek adalah seberapa banyak non-Asia people yang gue encounter during my visits di kelasnya, di mana-mananya, dan semua itu. Dan aku nanya-nanya, jadi nanya-nanya mulu, pokoknya kepo lah gitu, saking kenewennya. Yang terlihat waktu itu adalah UNSW is facility-nya bagus banget. Dia mengacu ke pembelajaran ke Asia wide gitu. Jadi pola pikir economically dan lain-lain itu pembelajaran sana, karena aku ambil waktu itu ekonomi kan. Nah, sementara di Sydney University pada saat itu 98 itu mengacu ke Eropa gitu. Dan jarang banget nemu orang Indonesia di situ. Jadi sangat tidak nyaman gitu. Harus ngomong bahasa Inggris melulu, apa boleh buat kan gitu kan. Tapi keterpaksaan itu yang akhirnya aku memutuskan,
oke, I have to go to Sydney University. Kenapa? Karena di situ gue merasa senewan. Ngomong, nengok sana nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia. Sementara di kampus lain itu nengok ada Indonesia gitu. Jadi aku pikir, aduh gue harus sesuai sama tujuan awal dan masuklah ke sana. Gitu. Challenge juga buat lo pasti ya? Iya, challenge. Dan seperti biasa, nyokap yang selalu ngingetin, inget nggak kamu? 3 bulan pertama masa the worst period, yaitu adjustment kan, culture, gaya bicara. Orang ngomong bahasa Inggris di sini ya kita masih bisa follow lah pace-nya gitu. Tapi orang yang lahirnya udah bule kan bahasa Inggris profesor ngomongnya cepet. Jadi almost every couple of days tuh aku nangis, telepon mama nangis karena rasanya gue nggak, am I here? Is it the right place for me? You know, all of those questions yang membuat gue mempertanyakan decision itu gitu. Dan yang menarik tuh, ortuku tuh, jadi papa itu kan pernah dikirim ke Bosnia, waktu itu kan dia army kan, tentara. Dia punya salah satu deputi lah gitu yang udah biasa tinggal di luar negeri. Dia suruh orang tersebut, namanya Om Bagus, bertelepon sama aku, ngobrol tuh telepon. Dia cerita, kenapa kamu, ini orangnya semua jago-jago semua, ya iyalah orang mereka ini. Sama orang asli sana ya kan? Iya, aku pelan banget mikirnya, aku gini kok, kenapa ya gitu. Terus dia bilang, kamu harus lewatin 3 bulan pertama ini. Kalau kamu lewat, yakin kamu bisa lebih bagus dari orang lain, dia bilang gitu. Itu memang tantangan selalu gitu, bahasa, culture, ya mereka ngomong cepat, kamu hanya perlu membiasakan diri aja dan lain-lain. Ya udah, dan ternyata yang dia bilang tuh benar. 3 bulan, jerak, benar-benar aku catatkan 3 bulan. Oke, 3 bulan, nangis kan, jelek. Setiap hari dicoret terus tuh. Enggak sih, sebulan dilipat, OMG kalau belum mendekati 3 bulan gue belum nyaman tuh. Ya, around about 3 months gitu. Aku merasa udah mulai bisa mengerti dan udah bisa mulai diskusi sama teman-teman di kelas gitu. Jadi lebih luas lah. I can send my message across dengan santai. Biasanya kan Sunewan nunggu gitu kan. Nah, itu yang terjadi akhirnya ya udah berhasil lah menembus. Tentunya salah satu tips dari rekannya papaku saat itu adalah kalau kamu lebih banyak mingle sama orang sana, lebih mudah untuk bisa berbicara dengan santai gitu, pasti gitu. Jadi langsung daftar ke Coles Supermarket menjadi check out chicks disebutnya, kasir. Oh gitu. Daftar naik bus, screening segala dengan ratusan orang bule atau tentunya ya orang berbagai perantau dan lain-lain, lihat kanan kiri happy. Begitu. Intinya begini, kalau SMA gue berani pergi sendiri nonton New Kids on the Block. Nggak kenal orang, masa ini nggak berani ya daftar jadi kasir kan? Ya udah, terus daftar, keterima, dan benar ternyata semuanya sangat mempermudah. Dan pada saat itu S2 itu kelasnya malam, jadi pagi sampai siang itu aku kerja di Coles Supermarket. Itu ya? In between istirahat, terus udah gitu kelas. Dan satu momen yang paling gue bahagia banget sih waktu itu ya, tembus bulan keempat itu, kalau diskusi kan Lucy salah satu teman pertamaku orang Inggris tuh di situ, sama ada orang Australia 2 orang, kita berempat tuh satu grup. Jadi gue tuh cuma diam aja, ya oke. Kita mau ngomong, no it's okay, no it's okay. Sampai akhirnya mereka ngomong argue nggak jelas, akhirnya gue bilang, has everyone finished talking? Cielah gaya. If you finish, then I will speak. Di situ, terus mereka semua berhenti. That's the person that we want to hear. And very supportive gitu. Ada yang dari kemarin kemana aja gitu, tapi selalu ada orang-orang baik di grup itu yang justru memaklumi, ya lu sih ngomong terus, makanya dia senewan bla 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 bla, dan and then become very good friend. Disitulah akhirnya aku ngerasa, iya ya, kenapa gue harus neon ya, gitu. Tembus saja tuh. Tapi berawal dari memilih ketidaknyamanan untuk menjadi identitas baru lah istilahnya ya. Oke, sekarang udah pasti santai, and ya
that's my first learning gitu untuk mencoba memulai journey. Tapi emang kalau dalam sebuah pengalaman baru kehidupan khususnya kita pribadi gitu ya, entah dimanapun, dalam arti lo sebagai orang baru dalam sebuah situasi itu pasti mengalami hal-hal yang kayak gitu sih memang. Iya. Dan lo perlu adaptasi ulang untuk bisa bertahan tuh. Tips-tips yang kayak tadi itu emang harus dijalanin sih. Iya, benar banget. Terus, nah kalau pas lo cerita kayak gitu, gue inget ada satu film kemarin kan nih, berhubung di rumah jadi sering nonton Netflix ya, yang enggak juga ditonton. Dan gue sama suami gue seneng juga nonton Teen Flix, yang film-film remaja bule gitu kan. Yang seumuran kita kan filmnya? Seumuran kita gitu deh. Bakal dicek umur nggak ya, nggak apa-apa lah ya. Dia itu ada judulnya The Ideal Partner. Gue sampai keep itu salah satu cut videonya. Jadi anaknya itu berusaha cari identitas, dia kenalan sama cewek ini, pengen kelihatan keren di A, kenalan sama pengen keren sampai akhirnya nggak ada yang berhasil. Bapaknya bilang gini, you know what, exactly yang lo bilang tadi, Ki. Every moment itu lu pasti akan selalu ada journey yang baru. Siapa bilang lu akan bisa dapat identitas secepat itu dan langsung dapat terus langsung nyaman. Begitu lu udah sukses, lu pasti pingin sesuatu yang baru kok, kesuksesan baru. Jadi the journey will keep going, the searching keep going. Nikmatin aja semuanya gitu. Jadi salah satu pandemi inilah. Pandemi ini kan mengakibatkan kita juga jadi beradaptasi ulang dengan situasi. Gitu. Nah itu yang banyak kita pelajari juga kan, makanya gue kemarin banyak sharing sama lo ketika menghadapi situasi-situasi baru tuh gue harus gimana, dan bener memang kita poinnya tuh dari setiap situasi, kalau menurut gue Mbak, kata poinnya itu cuma 2 sih. Kita harus bisa bersyukur, kita harus bisa sabar, udah gitu aja. Ya, kayak lu kan menjalani 3 bulan di sana, adaptasi ulang, lu jalani kata sabar dan syukur itu. Iya. Dan sekarang lah ini seorang Gita Utoyo menjadi seperti sekarang. Itu, proses itu. Iya. Tapi walaupun it was a struggle, setelah kita lewat tuh kayak sekarang tuh benar-benar ngelihat itu gila. Tanpa ada itu nggak ada yang bisa diceritakan ya gitu. Jadi kalau semuanya terlalu mudah, kayak film The Secret tuh, nanti gue mau bikin nobar The Secret, terlalu mudah, mungkin the impact ke kitanya juga nggak selasting itu gitu loh. Setuju. Karena punya pengalaman yang membekas itulah yang membuat lo bisa sharing ke banyak orang untuk jadi pengalaman orang lain dan manfaatnya juga gitu kan. Mudah-mudahan. Tapi itu perjalanan itu kan tadi sharing journey tentang lo hidup selama di sana. Ya. Lo di sana, lo mengemban studi, lulus, perfecto, wah istilahnya, dan lo nggak perfect juga sih. Latih negotiation skill. Pernah. Dan lo bisa menjalani daily life juga di sana. Kan pasti lo punya, tadi lo bilang punya teman-teman baru yang suportif, yang mendukung. Tapi dari kehidupan nyata di luar kampus itu yang lo jalani ketika hidup di luar gimana, Mbak? Wah, itu juga ya. Dari temen, karena dari temen bisa jadi demen katanya kan. Nah, apakah lo ada loving life lo nggak yang kira-kira kalau di luar gini loh Ki, jalan cerita loving life tuh nggak kayak di Indo. Love life ya. Jadi social life kehidupan itu gimana ya? Karena waktu masa kuliah itu gue jadi punya teman-teman kerja, teman-teman kampus kan, yang ketemunya sore-sore doang, dan rata-rata mereka orang bisnis karena ambilnya S2 kan waktu itu kan. Nah, lalu gue punya social circle, yaitu anak-anak Indonesia dan saudara-saudara gue dan teman-teman social life lah, main-main yang kebanyakan orang dari Indonesia, dari mana gitu ya. Orang Indonesia yang ke sana maupun Indonesian community yang lahir-lahir di sana, yang gitu. Jadi
our best friends yang circle di sana. Lalu yang ketiga adalah orang yang dari circle kerjaan. Nah, itu 3 circle itu selalu jadi sama tuh. Private circle ibaratnya lah ya, terus social circle sama working circle gitu. Growing dari situ juga sama kayak gitu. Nah, fling rasa suka sini situ pasti ada gitu ya. Cuman yang bikin grounded di masa-masa kuliah itu adalah lu lagi kuliah, jadi lu terlalu takut untuk fail karena it wasn't a luxury buat gue untuk ngeluarin sekian ribu dolar untuk per mata kuliah gitu. Jadi waktu gue masih kuliah, gue strictly want to make sure everything is on track di situ gitu kan. Di tempat kerjaan juga sebagus-bagus. Gini-gini gue ini loh, kasir terbaik 3 bulan berturut-turut. Gue lagi gue sampai malu. Kasir gue. Kalau di McDonald lo dapat employee of the month yang dipajang, tau gak lo? I know, iya itu employee of the month apa pinnya tuh. Gita. Terus gue tanya kenapa gak bisa ya? Tau gak kata ini apa? Karena lu yang satu-satunya setiap ketemu customer baru, apapun siapapun bentuknya kayak apapun, you are always happy tuh. Kata bilang, halo, itu doang. Ya Allah, gitu. Jadi it was incredible ya. Terus itu. Impact ya? Iya. Nah, di sisinya pertemanan, waduh, teman-teman gue grow cukup banyak, teman baru, teman kantor, dan lain-lain. So far sih di tahun-tahun pertama kagak ada rasa. Kecuali main jalan, kuliah kerja. Sampai di akhir-akhir mungkin ya. Itu adalah beberapa deket, sana-sini gitu. Hanya waktu itu aku deketnya lebih ke orang-orang sana gitu. Selain juga curious. Bule, terus tentunya ada hal-hal yang membatasi lah ya untuk tidak terlalu gimana-gimana. Salah satunya adalah karena gue selalu pikir gue kayaknya bakal balik nih ke Indonesia gitu. Oke. Tapi lucunya itu tidak gimana ya, gue bilangnya apa ya? I was wanting to live there forever gitu. Kalau nggak ortu gue menahan, mungkin gue nggak pulang. Sepupu-sepupu gue udah pulang, semua udah pulang. Tapi bagi gue, I gain my freedom, jadi diri gue, berani berekspresi di situ. Hampir comfort zone tuh gue mau di sana aja gitu. Cuman setiap gue kenal sama cowok atau yang lebih deket, nggak tahu kenapa, gue nggak ngerasa it was a compatible person untuk ikut pulang. Lo bawa ke Indonesia ya? Iya, pikiran gue kalau gue deket sama orang bakalan mau pulang nggak lu ikut ke Indonesia gitu. Sementara secara kehidupan gue nggak merasa mau pulang gitu. Gimana sih? Gue bingung yang menjelaskannya. Nothing is work out really well. Tapi gue juga ini ada satu sisi yang menarik gue pengen coba tanya. Tadi kan lo bilang keputusan lo balik itu kan salah satunya sebenarnya orang tua juga kan. Tapi kalau seandainya itu keputusan tidak ada, apa alasan lain yang membuat lo ingin balik ke Indo? Karena kan kalau secara living life di luar negeri itu kayaknya lebih, orang kan mikirnya lebih teratur, lebih enak, lebih nggak macet, stres juga lo nggak stres banget jadinya yang kayak gitu-gitu. Apalagi udah dapet PR gitu kan. Nah, iya benar banget. Siapa yang selain itu kira-kira menguatkan lo untuk lo pulang, Mbak? Ada nggak sih? Ini ada sih. Pelajaran buat orang lain yang orang Indonesia. Hey kamu semua guys yang lagi abroad. Lo tuh bisa kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia ini bisa lebih baik, istilahnya gitu. Tapi kalau lo pribadi apa gitu? Ada nggak sih poinnya? Ada 2 hal lain ya. Kalau yang satu yang utama tentunya karena ortu gue ya mereka juga kangen lah ya, masa-masa remaja, masa-masa bertumbuh gue sebagai seorang profesional lah ibaratnya itu kan masa dewasa awal lah ya, dewasa awalnya nggak bareng sama mereka gitu. Of course they miss me so much karena gue cuma 2 bersaudara kan. Yang kedua ini yang lumayan menohok, yaitu gue berangkat dengannya itu kepribadian yang sangat backstage personality lah ibaratnya gitu. Gue juga nggak tahu tuh gue
sebutkan aja backstage personality. Orangnya maunya nomor 2 di belakang, kalem. Iya, jadi gampang diinjak-injak. Kalau ada orang galak dikit, gue ya udahlah, gue non-confrontational. I will not argue, gue ikut aja sampai gue tidak lepas gitu jadi diri gue. Nah, setelah di sana, gue belajar sangat menjadi diri gue, bebas berekspresi, tentunya dengan batas-batas yang sudah gue bawa sejak gue berangkat kan. Nah, gue pingin pulang untuk, kalau tadi waktu berangkat gue mau conquer interaction with foreigner, ini gue pengen conquer my old personality dengan Gita yang baru gitu. Nah itu tuh lucu, itu tuh kayak setiap beberapa tahun tuh gue suka ada perasaan itu yang sedang terjadi lagi nih, dari 2020 ke 2021 nih nanti nih. Muncul. Ini juga salah satu contoh ya, gue nggak pernah nih in public ngomongin tentang diri gue gitu. Gue pengen pulang dan gue pengen orang ngelihat bahwa gue bukan gue yang dulu gitu. Gue yang dulu ada, tetapi I am more flexible, lebih lepas. Gue sekarang bisa marah, gue bisa nangis, gue bisa nggak setuju, dan tetapi gue tetap care sama orang-orang. Itu yang gue pengen lihat. Itu jadi yang gue mungkin gue pengen cerita juga sedikit mengenai si bawang itu ya. Jadi gue tuh benar-benar bawang yang banyak lapisannya dulu. Harus dibuka selembar barulah gitu. Nah, yang ketiga, stagnan. Waktu setelah 7 tahun, masuk tahun ke-5 itu, lu sudah bisa dari kuliah kerja. Gue kan kuliah 2,5 tahun ya. 2,5 tahun, sisanya kerja kan. Dunia kerja, gue bisa ngebaca deh hari-hari gue seminggu ke depan tuh kayak apa tuh udah tahu gitu. Kalau perlu sebulan. Bangun pagi, ke sini, ke pantai, ke sana, udah tahu gitu. Sampai you're not that excited anymore, it becomes a regularity gitu. Di situ again perasaan what more do I want ya, namanya manusia yang nggak pernah puas ya gitu. Gue ngerasa maybe I should try something new gitu. Dan disitulah juga ya kata Tuhan bilang, lalu dengarlah ortu lu maunya kamu pulang, semua orang nasehatin kamu pulang, masa kamu nggak mau pulang gitu. Dan disitulah akhirnya berangkat pulang. Nah, waktu gue kembali ke dunia kerja itu, di situ gue sangat merasakan yang gue tulis di LinkedIn, di mana-mana gue tulis, kalau lu punya opportunity berangkat ke luar negeri untuk sekolah dan tinggal dan hidup di sana, terutama kerja, you will learn the professionality itu di sana, punctuality, time, clarity, lu pokoknya business life clear gitu ya. Tapi di Indonesia, lu belajar untuk survive dan menggunakan segala pelajaran lu tuh di sini. Karena sedemikian gitu. The only thing yang membuat lu profesional adalah kemampuan lu untuk menjaga koridor itu gitu. Jadi sangat berbeda ya Indonesia ya. Sangat beda banget di sana, segitu structure-nya. Jadi kalau orang structure bisa bosen gitu. Kalau di sini segitu acak-acakannya, sehingga menjadi ranah buat kita untuk belajar mengaplikasikan keahlian lu yang udah lu bawa dari sana gitu. Disitulah letaknya, wah gue mulai menikmati, wow gue dibentak, wow gimana caranya ya gitu. Bentak baper, wah bete gitu karena dibentak. Gimana caranya? Di Australia kalau gue dibentak, gue santai tuh gitu. Itu hal-hal yang membuat, jadi 3 hal itu selain ortu, jadinya si personality gue yang gue pengen conquer tuh ya, tundukkan gitu ya. Sama stagnannya hidup yang gue pengen kembali ke sesuatu yang growing dan grow gitu ya. New challenge lagi gitu. Jadi gue embrace, pakai strategi tapi embrace juga. Betul.